Halo teman-teman pelajar, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu konsep penting banget dalam geografi, yaitu apa sih bedanya wilayah formal dan wilayah fungsional. Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang mungkin bikin penasaran. Coba deh pikirin, Jakarta sama Bogor kan beda banget ya. Satu kota metropolitan, satu lagi kota hujan. Tapi, kok para ahli geografi sering banget masukin dua kota itu ke dalam satu wilayah yang sama? Kira-kira kenapa ya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal jadi kunci buat kita memahami materi hari ini. Biar belajarnya lebih terarah, ini dia agenda kita. Kita mulai dari definisi wilayah, lalu kita kenalan sama dua tipe utamanya, kita bandingin langsung keduanya, terus kita lihat contoh-contoh di dunia nyata, dan terakhir kita ambil kesimpulan atau poin kuncinya. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar fondasinya kuat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wilayah itu? Simpelnya gini, wilayah itu ya sebuah area di permukaan bumi yang punya ciri khas tertentu. Ciri khas inilah entah itu bentuk alamnya atau kegiatan sosialnya yang bikin dia beda dari daerah-daerah lain di sekelilingnya. Nah, dari pengertian dasar tadi, ternyata wilayah itu bisa dibagi jadi dua tipe utama. Ada yang namanya wilayah formal dan wilayah fungsional. Yuk kita bedah satu-satu biar kelihatan jelas bedanya di mana. Kita mulai dari wilayah formal dulu. Gampangnya, wilayah ini ditentukan oleh sesuatu yang sama atau seragam. Jadi semua bagian di dalam area itu punya satu atau lebih ciri yang identik. Nah, ada 3 ciri utama yang perlu kalian ingat buat wilayah formal ini. Pertama, dia itu sifatnya statis alias nggak gampang berubah. Terus, dia homogen, artinya punya ciri-ciri yang sama. Dan yang terakhir, batasnya itu biasanya jelas banget, kayak batas provinsi di peta gitu. Nah, sekarang kita ke lawannya, wilayah fungsional. Kalau yang tadi kuncinya kesamaan, yang ini kuncinya adalah interaksi atau hubungan. Jadi ini bukan soal apa yang sama, tapi soal bagaimana tempat-tempat yang beda itu saling terhubung dan punya ketergantungan. Beda banget kan? Wilayah fungsional ini jauh lebih dinamis, selalu bergerak dan berkembang. Yang menyatukan mereka itu bukan ciri fisik yang sama, tapi adanya satu pusat atau node dan aliran aktivitas yang menuju atau berasal dari pusat itu. Oke, biar makin nempel di kepala, kita coba sandingkan langsung keduanya. Formal lawan fungsional. Apa aja sih bedanya? Coba perhatikan tabel ini. Kelihatan banget kan bedanya? Dari sifatnya, yang formal itu pasif dan statis, sementara yang fungsional aktif dan dinamis. Terus kriterianya, yang satu berdasarkan kesamaan, yang satu lagi berdasarkan interaksi. Batasnya juga beda. Yang formal itu jelas, kayak batas provinsi. Tapi yang fungsional, batasnya cenderung kabur, tergantung sejauh mana pengaruh dari pusatnya. Cukup teorinya, sekarang kita lihat contoh nyatanya biar lebih kebayang. Kita jalan-jalan sedikit ya, lihat gimana konsep ini ada di sekitar kita di Indonesia. Kita mulai dari contoh wilayah formal. Ingat ya, kata kuncinya adalah keseragaman atau apa adanya wilayah itu. Contohnya nih, wilayah pegunungan kapur di Gunung Kidul. Kenapa disebut satu wilayah? Ya karena geologinya sama, semuanya batuan kapur. Atau Provinsi Jawa Barat, ini jelas ya, karena hukum dan batas administrasinya sama. Bisa juga berdasarkan budaya, kayak pemukiman suku Baduy, atau bahkan iklim, seperti wilayah-wilayah masuk zona iklim tropis. Semuanya seragam. Oke, sekarang kita pindah ke wilayah fungsional. Kalau ini kuncinya adalah apa yang terjadi di wilayah itu. Fokusnya ke pergerakan dan interaksi. Nah, ini dia contoh paling gampang dan paling sering disebut Jabodetabek. Kenapa ini wilayah fungsional? Karena ada pusatnya, yaitu Jakarta, tempat orang kerja, dan pusat layanan. Terus ada daerah penyangganya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yang jadi tempat tinggal para pekerja. Nah, interaksinya apa? Yaitu jutaan orang yang bolak-balik tiap hari naik KRL atau lewat jalan tol. Aliran manusia inilah yang menjadikan mereka satu kesatuan wilayah fungsional. Dan gak cuma Jabodetabek loh, contoh lain yang lebih kecil misalnya, sebuah kawasan industri dengan desa-desa di sekitarnya yang jadi pemasok tenaga kerja. Atau, ini yang lebih modern, area jangkauan sinyal dari satu tower seluler, itu juga wilayah fungsional. Bahkan, area pengiriman koran dari satu percetakan pusat juga bisa disebut wilayah fungsional. Oke, dari semua penjelasan tadi, gimana sih cara paling gampang buat bedain keduanya biar nggak ketukar pas ujian nanti? Coba deh pakai analogi sederhana ini. Anggap aja wilayah formal itu kayak sebuah wadah. Dia statis, nggak gerak. Contohnya ya provinsi atau zona iklim tadi.
Nah, kalau wilayah fungsional itu adalah sistem yang bergerak di dalam dan antar wadah itu. Misalnya jaringan kurir pengantar paket. Wadahnya provinsi, tapi sistem pengirimannya itu fungsional. Nah, sebagai penutup, coba sekarang kalian pikirkan daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Kira-kira kota atau kabupaten kalian itu lebih pas disebut sebagai bagian dari wilayah formal atau wilayah fungsional? Coba deh pikirkan alasannya. Kalau kalian bisa jawab itu, berarti kalian udah benar-benar paham konsep ini. Selamat belajar ya!